Malam tuh kita kan ketemu sama Bapak ini supaya cepat undangan rapatnya supaya langsung kan harapan Bapak kan hari ini tersalurkan, sedangkan harus membuat amplop itu satu persatu terusnya bisa ada koleksi orang-orang kan gitu orang-orangnya nama-namanya akan ada di cuman nanti ya tergantung nanti yang mengantarkan iya maksudnya kalau dari perencanaan teman itu hari ini mungkin belum tentu bisa berarti minimal hari Rabu juga Maka
Kemudian mereka mengambil masa yang panjang mengingat mereka dari sekolah. Kemudian yang mereka dari sekolah. Ini mereka kita hanya dari jelasnya. Kapan waktunya kalian akan bersyukur kepada Tuhan dan Sunnah dari doa itu saya jadi belum tidak ada waktunya. Kalau kita tidak dalam waktu dalam Sunnah nanti ya kita tidak hanya bisa Sunnah. Kalau kita waktu bisa yaitu surat 49 ayat ke-1. Surat 49 ayat ke-1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, dan seterusnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertawakallah kepada Allah. Bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jangan mendahului berarti kita harus di belakang ya. Kudu nuturkeun, jangan nyanyahoanan, jangan mendahului ya. Dan sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat, berarti harus mau belajar dulu ya. Mau ngaji dulu mana ayatnya, mana hadisnya, baru kita yakini ini adalah kebenaran. Yaitu surat 24 surat An-Nur ayat ke-51 ya. Ucapan orang beriman itu cukup sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat ya, ketika disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, ketika diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya ya. Hanya ucapan orang yang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, kemudian dalam lanjutannya, kalau menyelisihi Rasul, walaupun hanya masalah yang sepele kadang-kadang ya, sebagaimana yang pernah disampaikan, yaitu Imam Malik pernah didatangi seseorang, wahai Imam, aku mah ingin berihramnya dari Masjid Nabawi saja karena ini lebih berkah, saya nggak mau berihram di Bir Ali di Zulhulaifah ya, dulu namanya Zulhulaifah, sekarang disebut Bir Ali ya gitu. Kata Imam Malik, ini fitnah, ini bencana. Kenapa itu fitnah? Kan hanya beberapa kilometer saja bedanya, beberapa mil saja bedanya. Karena kamu tidak nurut kepada Rasul, karena kamu menganggap ini lebih baik gitu ya. Maka dibacakanlah ayat 63-nya, yaitu surat yang sama, yaitu faliyah dari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ya. Dari awal nggak apa-apa terjemahnya. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Cobaan mah di dunia, fitnah itu di dunia musibah.
Tapi azab yang pedih nanti di akhirat ya. Nah, ketika musibah di dunia tidak jadi peringatan, ya celaka nanti di akhirat gitu ya. Karena segala kerusakan, segala musibah itu berasal dari makhluk. Kalau kebaikan itu dari Allah. Kalau makhluk tidak kembali ke jalan yang benar, ya udah dia bukan hanya mendapat fitnah, bukan hanya mendapat musibah di dunia, tapi nanti di akhirat akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu di surat ke-30 surat Ar-Rum ayat ke-41. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi kita dalam akidah meyakini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dan Allah adalah Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Jadi tidak mungkin dari sisi Allah takdirnya itu ada kekurangan, ada kesalahan, ada kedoliman, tidak mungkin. Cuma kita bisa menemukan atau tidak keterpujian Allah dalam takdirnya tersebut. Cara menemukannya ya berpedomanlah pada Al-Quran dan As-Sunnah, berpedomanlah pada petunjuk dari Allah. Baru semua takdir jadi kebaikan. Itulah orang beriman ya. Surat ke-64 At-Taghabun ayat ke-11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, dikuatkan lagi dengan hadis. Hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mukmin. Aku kagum, aku heran, aku takjub kepada urusan orang yang benar-benar beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya orang beriman itu semua urusannya jadi kebaikan ya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan semua urusan jadi kebaikan itu tidak akan diperoleh oleh seorang pun kecuali kalau dia benar-benar beriman. Inna sobathu sara'u syakar fakana khairallah. Jika dia mendapatkan kelapangan, kesenangan, kebahagiaan yang disebut surur ya, surur itu kebahagiaan, syakar, maka dia akan bersyukur. Fakana khairallah, maka kesenangan itu jadi kebaikan baginya. Wa inna sobathu dharra'u sabar. Kalau dia mendapat kemadaratan, dia bisa bersabar, fakana khairallah. Maka kesusahan, musibah, kemadaratan itu juga ujung-ujungnya jadi kebaikan baginya. Ya, makanya petunjuk secara umum yang diberikan Allah kepada hati orang beriman itu mampu bersikap SSI ya. SSI itu adalah syukur, sabar, dan istighfar. Alamatus sa'adah salasah, kata Imam Ibnul Qayyim, ciri orang beriman yang akan mendapat kebahagiaan hakiki itu ada 3. Idza un'ima syakar, kalau dia mendapat nikmat mampu bersyukur, syukur dengan lisan memuji Allah, syukur dengan hati meyakini nikmat ini bukan karena kehebatannya, bukan karena kepantasannya, tapi semata-mata karena kasih sayang Allah. Dan syukur dengan anggota badan menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah untuk ketaatan dan bukan untuk kemaksiatan. Lalu wa idza tuliya sabar, kalau dia diuji, dia mendapat kesusahan, dia bersabar ya. Sabar itu walaupun merasa pedih, merasa kaget, tidak bertindak, berbuat, berkata, bahkan berpikir yang tidak diridhoi Allah. Tetap baik sangka kepada Allah tapi masih merasa pedih ya. Ini musibah, ini berat gitu. Hanya kemudian dia kembalikan kepada kekuasaan Allah, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Ini terjadi berarti ini takdirku, karena kita tahu takdir itu setelah terjadi. Allah mah sudah tahu sebelumnya ya.
maka dia harus ridho. Aku ridho Allah telah menakdirkan ini kepadaku saat ini, karena dialah yang maha kuasa, karena aku adalah hambanya. Lapang dada. Apa bedanya sabar dengan ridho? Kalau sabar mah masih pedih, kalau ridho mah sudah tidak berat lagi. Jadi mualaya istilah nyeri mual bisa diubaran, salah itu mah ya. Itu bukan pemikiran orang beriman. Nyeri di dunia mah pasti bisa diubaran ya. Ya contohnya ya kalau tadi Darso mah bercerai, kalau saya mah kan istri meninggal kemudian menikah lagi ya diubaran kan gitu. Tinggal nunggu Pak Iwan. Jadi pasti bisa diubaran kalau nyeri di dunia mah gitu ya. Nyeri di dunia mah nggak mungkin lah istilah mau bisa diubaran. Yang tidak bisa diubaran itu nyeri nanti di neraka gitu. Jadi kalau di dunia mah mendapat musibah itu sabar, ridho, kemudian syukur ujungnya. Syukur itu kembali kepada keterpujian Allah, bahwa Allah mah tidak mungkin salah menakdirkan ini, tidak mungkin zalim menakdirkan ini. Kita harus menemukan hikmahnya dari musibah ini gitu ya. Nah nanti begitu ketemu, oh iya ternyata maksudnya begini ya Allah teh, nah gitu ya. Oh-nya itu belakangan memang gitu, tapi harus secepatnya ya. Secepatnya kita beralih dari sabar, perihnya kepada ridho, kepada syukur, maka itulah orang yang sempurna sabarnya. Ya, ketika ada seseorang wanita menangis di kuburan anaknya sampai menjerit-jerit dan niyahah ya, niyahah itu meratap ya. Aduh sakit banget, ini anak yang baru lucu-lucunya meninggal gitu kan. Lalu dekatilah oleh Rasulullah SAW, sabarlah kamu karena dia sudah mendapat tempat di sisi Allah, dan kamu harus mohon kepada Allah agar kamu dapat pahala dengan musibah ini. Sabar, nggak ngerasain sendiri kan. Jika sekarang ya orang kalau dinasihati suka gitu, sabar mana emang tengah rasakan gitu. Dia ngomong begitu, lalu Rasulullah SAW pergi. Lalu datanglah temannya, kamu tahu tidak itu kan Rasulullah, kenapa kamu bersikap seperti itu? Lalu kagetlah wanita tadi, kaget, dan dia menyesal, dan dia akhirnya teralihkan dari sedihnya. Teralihkan dari sedihnya, ayat musibah yang lebih besar, yaitu dia sudah membantah utusan Allah. Maka dia berlari mengejar Rasul. Ya Rasulullah, maaf aku tidak tahu, ternyata engkau yang menasihati aku akan bersabar sekarang, aku akan bersabar sekarang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sempurna itu ada pada hentakan yang pertama. Jadi begitu sakit langsung kita berpikir tadi bagaimana agar ridho, lalu langsung kita mencari hikmahnya, maka itulah sabar yang sempurna ya. Tapi kalau telat ya masih berharga ya. Telat pun masih berharga, hanya Rasul mengingatkan, kenapa nggak dari tadi kamu sabarnya gitu kan. Innamas sabru, sesungguhnya sabar yang sempurna itu indah sadmatil ula. Begitu kena musibah langsung kita sadar ini takdir Allah, aku ridho, ini pasti ada hikmahnya karena Allah maha terpuji, aku akan kembali kepada syariat Allah. Nah gitu ya. Tapi itu tidak mudah ya. Tidak mudah begitu sakit langsung berpikir ridho aja, udah terima aja, pasrah gitu kan. Nerimo eng pandum itu kata orang Jawa ya, menerima pembagian dari Allah, terserah Allah deh gitu kan. Nah yang ketiga, wa idza adnaba istighfar. Kalau dia berdosa, maka dia segera istighfar, segera mohon ampun, diikuti dengan tobat, lalu ujung-ujungnya juga bersyukur bahwa dia termasuk manusia yang sadar akan kesalahan. Dan itu seperti Nabi Adam, karena Adam sadar akan kesalahannya maka diterima tobatnya. Sementara iblis tidak sadar akan kesalahannya, malah tambah keras kepala, ya dilaknat oleh Allah kan gitu ya. Jadi mengaku salah itu adalah sifat yang terpuji ya, bertobat itu sifat yang terpuji. Lalu harus bersyukur karena dia diberi taufik, diberi hidayah atau perkenan yang berupa amalan, yaitu taufik, ada hidayah irsyad wal bayan, yaitu ilmu, ada hidayah taufik ya. Hidayah irsyad wal bayan itu kita tahu ilmunya, tapi belum tentu juga bisa melaksanakannya gitu kan. Ketika bisa melaksanakannya maka kita sudah mendapat taufik ya, itulah yang disebut hidayah taufik. Kita diberi taufik untuk bertobat, untuk istighfar, maka kita harus bersyukur ya. Jadi
Bagi orang yang beriman semua urusan menjadi kebaikan ketika yang pertama dia bersyukur. Rumusnya adalah HLA ya, rumusnya HLA. Sudah sering saya sampaikan, syukur dengan hati, mengakui nikmat ini dari Allah semata, syukur dengan lisan, memuji Allah, syukur dengan A, anggota badan, gunakan nikmat ini dalam ketaatan, jangan malah digunakan untuk kemaksiatan. Lalu sabar, sabar itu rumusnya adalah SRS ya. SRS adalah sabar, merasa pedih tapi tidak berlama-lama, yaitu walaupun pedih tidak marah-marah, tidak memecah-mecahkan piring, tidak menjedot-jedotkan lidah ke dinding, tidak mencakar-cakar badan. Nah ini yang tadi dalam pengumuman tadi ya, orang-orang Syiah biasa melakukan perayaan di tanggal 10 Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang katanya itu adalah musibah yang besar, padahal itu sudah takdir Allah. Lalu mereka merasa harus ikut menderita dengan mencakar-cakar badan, memukul-mukul pedang ke badan. Kalau di Iran mah betul-betul sampai berdarah-darah itu. Kalau di sini mah hanya dengan simbol saja gitu. Bahkan ini juga terlihat dalam tarian orang Aceh. Jadi dalam budaya Aceh ada unsur kesia-siaan juga ya, tarian yang gini gitu teh, itu mirip dengan orang-orang Syiah ketika merayakan 10 Asyura, yaitu meratapi kematian Husain, dan itu bid'ah. Itu jelas tidak sesuai dengan syariat. Tapi mereka biasanya ingin show. Makanya tadi ada pengumuman MUI, kalaupun mau lakukan di tempat yang jauh, jangan di tengah kota. Nanti pasti di demo kalau di tengah kota gitu ya. Pasti akan menimbulkan gesekan dengan umat Islam yang lain, dan negara kita itu adalah negara Sunni, Ahlus Sunnah ya. Wong orang-orang Sunni di Iran juga pada ditekan begitu, lalu mereka ingin seenaknya saja di sini ya, menonjolkan syiar ke syiahnya. Nah itu salah satu isyarat dari MUI tadi ya. Makanya ketika kita iman kepada takdir, nggak boleh itu begitu ya, meratapi ya, sampai bertahun-tahun bahkan beratus-ratus tahun kan sekarang gitu. Harus segera kita, ini mah takdir Allah, gimana lagi gitu kan. Takdir Allah bagaimana hikmahnya? Hikmahnya banyak begitu. Hikmahnya bahwa Rasulullah SAW juga sudah menyatakan jangan melihat orang dari sisi keturunan, tapi dari sisi ketakwaan. Walaupun keturunan ada unsur kebaikannya ya, contohnya dalam menikahi wanita kan, tunkahul mar'ah li arba', wanita itu dinikahi dengan 4 pertimbangan. 5 dilihat hartanya, walihasabiha dilihat keturunannya, wali jamaliha dilihat kecantikannya, wali diniha dan dilihat agamanya. Fakfar bidatid din taribat yada, utamakan wanita yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Artinya kita Pak Iwan ya, kita harus mencari wanita yang solehah. Nggak apa-apa kalau dia kaya juga, nggak apa-apa kalau dia cantik juga, nggak apa-apa kalau dia turunan orang yang terhormat, nggak apa-apa itu. Tapi yang utama solehah heula gitu ya. Yang pertama solehah heula. Tapi jadi bahan pertimbangan juga memang betul. Tapi bukan yang utama. Yang utama itu ketakwaan. Yang utama itu adalah agamanya ya, seperti itu. Nah oleh karena itu apa yang harus kita lakukan di 10 Muharram ini ya, kita mah harus saum Asyura. Kemudian yang terbaik yaitu bukan hanya saum Asyura, yaitu tanggal 9-nya kita saum juga, karena Rasulullah SAW pernah menyatakan, aku pada tahun depan akan saum juga tanggal 9-nya, dikarenakan ahli-ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani mengagungkan tanggal 10 dengan saum, dan kita harus menyelisihi mereka ya. Ya kita mah menyelisih orang Syiah sekarang, karena Nasrani juga tidak saum sekarang gitu kan. Yahudi juga mungkin tidak saum tanggal 10. Kita menyelisih orang Syiah yang melakukan meratap yang tidak benar itu dengan mengikuti sunnah Rasul, yaitu saum gitu kan. Saum tanggal 10, kemudian tanggal 9-nya disebut hari Tasua. Itu yang diniatkan oleh Rasulullah SAW disebut sunnah hamiyah.
sunnah yang berupa cita-cita ya. Sunnah yang berupa cita-cita ini ada yang memang harus kita laksanakan, dalam arti harus kita hukumi itu hukumnya sunat. Ada yang tidak kita laksanakan dengan pertimbangan bisi terjadi fitnah. Contoh sunnah hamiyah apa? Sunnah hamiyah itu tadi, kalau tahun depan aku masih hidup, tanggal 9-nya aku akan saum, ternyata Rasulullah SAW keburu wafat, maka kita saum apa enggak? Saum ya, karena Rasulullah keburu wafat itu adalah penghalang beliau tidak melaksanakannya. Tapi ada sunnah hamiyah yang lain. Aku ingin ada yang memimpin salat berjamaah, dan aku akan mengajak beberapa pemuda membawa obor membakar rumah orang-orang munafik yang tidak salat ke masjid. Itu sunnah hamiyah juga, tapi tidak dilakukan ya. Itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betapa beratnya orang kalau dia bisa ke masjid tapi tidak berjamaah. Itu disebut laki-laki yang solehah ya. Solehah karena sholatnya di rumah, kayak perempuan gitu kan. Kalau laki-laki mah sholatnya harusnya di masjid. Di sini juga ada, sebaik-baik sholat adalah di rumah kecuali sholat fardu gitu kan, ayat kan di running text di situ ya. Itu perlu dipelajari itu ya. Itu kutipan-kutipan yang bagus ya. Nah, jadi dalam soal saum 10 Muharram ini, kapannya tadi ya ditanyakan Pak Hasan, kapan 10 Muharram? Insya Allah hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa. Kalau kita ikut pemerintah. Tapi saumnya Senin dan Selasa. Senin itu bagi yang biasa saum Senin Kemis, bisa sekalian saum Tasu'a dan saum Senin Kemis gitu kan. Kemudian hari Selasanya saum 10 Muharram. Lalu para ulama juga menganjurkan, karena di antara saum-saum sunat bagi umat Islam itu adalah saum 3 hari tiap bulan. Walaupun saum 3 hari itu yang utama di pertengahan bulan 13, 14, 15, tapi sebenarnya boleh kapanpun. Jadi kalau kita tidak kuat Senin Kemis, maka kita harus ingat bulan Hijriah, bulan ini saya baru saum 1 hari, bulan ini saya baru saum 2 hari, maka genapkan jadi 3 hari. Itu termasuk mengikuti sunnah walaupun tidak berurutan. Nah, tapi kalau berurutan kan biasanya lebih ringan. Nah, makanya dianjurkan juga saum tanggal 11, 9, 10, 11. Ya, itu yang paling utama karena dia akan mendapat 3 pahala. Pahala saum Tasu'a, pahala saum Asyura, itu mengikuti sunnah, pahala mengikuti sunnah. Kemudian tidak menyendiri dalam saum 10 Muharram, dia dapat pahala menyelisih ahli kitab. Kemudian menyertakan juga 1 hari setelahnya, dia mendapat pahala saum 3 hari tiap bulan. Tapi bagaimana kalau saumnya hanya tanggal 10 saja? Boleh tidak? Boleh ya, boleh. Tapi niatnya mengikuti sunnah, bukan niatnya mengikuti ahli kitab. Kenapa tanggal 10 saja boleh? Karena yang tidak saum pun boleh gitu. Betul nggak? Ya, tidak saum boleh. Makanya ada 5 keadaan tadi ya. 5 keadaan. 1, ada orang Islam yang saum tanggal 10 saja. Yang kedua, ada yang saum 2 hari saja, 9 dan 10. Yang ketiga, dia lupa tanggal 9-nya, tapi dia juga tidak mau sendirian tanggal 10-nya, maka dia saum 10, 11. Boleh juga? Boleh. Ya, karena lupa tadi. Atau tadi, itu mah tanggal 9 pemerintah ya, ini tanggal 10 Muhammadiyah, misalnya kayak gitu. Misalnya gitu, tapi saya juga nggak tahu persis, ini mah nggak penting ya. Pokoknya saya umumkan insya Allah tanggal 10-nya hari Selasa depan ya. Jadi saum tanggal 10, 11 dengan niat menemani tanggal 10 itu juga termasuk sunnah menyelisihi ahli kitab. Ada lagi yang lengkap, saum tanggal 10, 9, 10 dan 11. Itu yang paling baik ya, kalau bisa saum 3 hari. Itu yang keempat. Yang kelimanya apa? Yang tersaum. Yang kelima adalah orang yang tidak saum. Ya, dia tidak berdosa tapi dia menyepelekan sunnah, itu masalahnya ya. Dia tidak berdosa tapi dia menyepelekan sunnah. Jadi dari secara akidah dia termasuk kurang perhatian terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Lalu ada lagi, kalau ingin lebih sempurna boleh saja tapi soleh teuing ya. Kan hari Senin kita saum Tasu'a termasuk Senin Kemis. Lalu hari Selasanya tanggal 10 kita saum Asyura.
lalu hari Rabunya menemani yang dua ini, jadi saum 9, 10, 11 itu hari Rabu tanggal 11. 12 sudah saum Senin Kamis deui. Begitu Jumat saum tengah bulan 13, 14, 15. Sabtu tanggal 14, Ahad tanggal 15 taetan nu saleh teuing mah. Saum dari Senin sampai Ahad. Boleh? Boleh. Enggak ada dasarnya kan. Bahkan, nah ini yang banyak yang tidak tahu. Kalau mau saum sepenuhnya bulan Muharram, boleh. Tidak ada saum yang lebih baik di luar bulan Ramadan kecuali saum di bulan Muharram. Bulan Muharram mah boleh saum sebulan penuh. Sementara di Sya'ban kan terlarang kalau saum sebulan penuh, walaupun Rasulullah SAW memperbanyak saum di bulan Sya'ban karena beliau di akhir hidupnya baru mengetahui, baru diberi wahyu bahwa saum yang terbaik itu di bulan Muharram. Jadi amalan Rasul sendiri saumnya di bulan Sya'ban yang banyak itu. Tapi di bulan Sya'ban ada larangan untuk saum di hari terakhir, di ayyamus syak disebutnya. Kalau menjelang Ramadan, ini Ramadan apa bukan, lalu saum itu justru terlarang. Kecuali yang sudah biasa Senin Kamis gitu kan. Jadi kalau satu hari sebelum Ramadan kita ragu ini Ramadan apa bukan, yang benar teh Muhammadiyah atau pemerintah, itu terlarang gitu kan. Saum di hari syak itu terlarang karena dia tidak yakin. Tidak yakin, kan ibadah itu harus dasarnya yakin tadi kan. Jadi saum di yaum syak itu terlarang. Tapi di bulan Muharram kalau mau saum sebulan penuh itu boleh. Ya nu tadi wae nu saminggu geus saleh pisan kumaha ayeuna gitu kan nu saum sabulanan. Insyaallah saya mah tidak ya. Ini sebagai buktinya ya. Bismillah. Itu dalilnya sahih yang Iya, sahih bahwasanya saum yang terbaik di sisi Allah setelah bulan Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Tidak disebut tanggalnya. Berarti sepenuh Muharram boleh disaumin. Khusus untuk bulan Muharram gitu. Ya dalilnya sahihnya itu Rasul bersabda seperti itu. Tapi kenapa Rasul sendiri tidak mengamalkan hal tersebut? Karena beliau mengetahuinya di akhir hidupnya. Sampai-sampai tadi untuk saum tanggal 9 saja nggak sempat kan gitu. Ya kan? Untuk saum tanggal 9 saja nggak sempat gitu. tadi Ustaz menyampaikan untuk yang menggenapkan 3 hari. Ya. Berarti yang bulan itu belum saum 3 hari. Iya. Berarti kalau yang sudah rutin Senin Kamis. Iya, itu sudah cukup Senin Kamis. Tapi kalau dia mau menyempurnakan dengan niat saum 3 hari boleh, mau menambah lagi dengan saum Ayyamul Bid juga boleh. Karena semua ada dalil-dalil tersendiri. Yang 3 hari ada dalilnya, yang Ayyamul Bid ada dalilnya. Tapi sebenarnya Ayyamul Bid itu adalah saum 3 hari yang terbaik tiap bulan. Lakukanlah di 13, 14, 15. Tapi kalau kamu tidak mampu, lakukan di awal bulan, tengah bulan, lalu akhir bulan. Kalau kamu tidak mampu juga ya terserah, yang penting dalam 1 bulan 3 poe gitu. Itu semuanya ada keterangannya gitu. Makanya karena insya Allah ya saya membiasakan Senin Kamis, dan kemudian untuk Muharram itu saya tambahkan tanggal 11 tadi ya, supaya menemaninya lebih lengkap gitu. Maka insya Allah saya dengan istri sudah bertekad kita mah akan saum Senin sampai Kamis aja lah. Jumat Sabtu Ahad mah keur nu leuwih soleh weh gitu. Jumat Sabtu Ahadnya bagi yang sudah biasa Ayyamul Bid kan ada ya. Ada yang memang sudah biasa Senin Kamis ongkoh 13, 14, 15 ongkohnya, alhamdulillah. Salah satu murid saya pengajian ibu-ibu di Padasuka itu mah tiap pengajian saum deui ini saum apa ini, saya lagi Daud, saum apa ini, saya lagi Ayyamul Bid gitu-gitu. Oh iya, Masya Allah gitu kan, soleh pisan saya gitu kan. Cuma masalahnya sebenarnya itu pilihan ketika salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr ya, mengatakan, ya Rasulullah, ibadah yang paling saya sukai itu adalah ibadah saum. Saya tidak cukup kalau hanya saum Ramadan saja, tunjukkan saya saum yang lain. Ya sudah, saum saja 6 hari di bulan Syawal, itu sudah sama dengan saum setahun ditambah dengan Ramadan teh. Itu sudah seseorang sudah menyempurnakan saum Ramadannya dengan tambahan 6 hari Syawal, itu sudah soleh ya. Masih kurang ya Rasulullah, kalau begitu saum saja 3 hari tiap bulan. Nanti yang 3 itu dikalikan 10, seolah-olah kamu saum sepenuh bulan itu. Terus lebih tinggi dari solehna kalau dia saumnya 3 hari tiap bulan, kecuali di bulan Syawal. Bulan Syawal mah berapa hari? 6 hari tadi. Sama walaupun biasa 3 hari, tetap bulan Syawalnya mah berapa? 6 hari, nah gitu ya.
Kemudian saya masih sanggup ya Rasulullah. Ya sudah, saum aja Senin dan Kamis. Jadi disuruh milih tadi ya. Makanya alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslihu balakum, amin. Nah, bagi yang saum Syawalnya dihijikeun jeung Senin Kamis boleh tidak? Boleh, yang penting genep poe kan gitu. Ya, karena tadi Senin Kamis juga sudah termasuk 3 hari tiap bulan, bahkan lebih kan gitu ya. Tapi pilihan saja. Ya Rasulullah, Senin Kamis mah terlalu jarang, aku masih sanggup. Udah aja sehari saum sehari berbuka, itu saum Nabi Daud, dan jangan tanya lagi, tidak ada saum lagi yang lebih baik gitu kan. Tapi tadi di akhir hidupnya Rasulullah mengatakan bulan Muharram adalah bulan terbaik untuk saum setelah Ramadan. Makanya kalau mau saum sebulan penuh, bukan berarti Rasul melakukan itu gitu, bukan melakukan, Rasul menganjurkan. Bahkan tadi tanggal 9-nya saja Rasul belum sempat ya. Jadi kalau kita mau melakukan boleh ya. Kan bisi soleh teuing mah tadi aja sudahlah 9-10 atau 9-10-11 bisi soleh teuing gitu. Kecuali yang biasa Senin Kemis, tambahlah hari Kemisnya. Yang biasa Ayyamul Bid, tambahlah sampai hari Ahad. Ya. Karena ketika saya umrah di Madinah, ada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili namanya. Beliau biasa menyediakan buka tiap Ramadan. Dan saya kalau umrah Ramadan selalu menemui beliau di pintu hijrah ya, pintu nomor 4 ya, tiang kedua dari pintu tersebut ya, 4C 4D. Jadi langsung ada Syekh Ibrahim. Wah, Abu Yahya, Masya Allah, katanya nggak disangka, sok duduk ya. Jadi saya nunggu di lapaknya dan itikaf di situ. Kalau dulu masih boleh itikaf di dalam masjid ya. Nunggu di situ. Jadi kalau ada orang duduk di situ, saya harus bilang dulu, Syekh, orang ini boleh tidak? Oh, dia ke tempat lain saja, karena Syekh ini pilih-pilih. Harus orang-orang yang kelihatan sunnah, kelihatan mengamalkan sunnah baru boleh duduk, atau sedang didakwahi gitu kan, sedang didakwahi untuk sunnah. Karena apa? Karena memang banyak lapak di Masjid Nabawi dulu. Kalau sekarang katanya Pangeran Muhammad bin Salman sudah mengurangi itu ya, buka di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, dan itu sebenarnya musibah juga ya katanya. Tapi saya belum pernah ke sana lagi sejak Covid itu ya. Nah, kemudian Syekh itu bilang, Abu Yahya, nanti kalau kamu umrohnya bukan di bulan Ramadan, saya tetap buka lapak di sini, lapak untuk mengasih buka, tapi hanya hari Senin, hari Kamis, dan tanggal 13, 14, 15. Cuma bergeser, bukan langsung di tiang kedua tuh di sebelah sana, bergeser dikit tuh tiang yang itu, katanya gitu kan. Jadi rupanya ada SK ada SK di Masjid Nabawi, dari sini ke sini jatahnya keluarga Ruhaili, dari sini ke sini jatahnya keluarga siapa, nah gitu. Jadi itu turun temurun SK-nya. SK mengambil lapak buka di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu ya. Nah, pernah saya datang pas hari Kamis. Saya bilang, karena saya baru datang, saya mas safar, saya tidak saum. Boleh nggak duduk? Boleh, kamu tamu saya. Tapi tolong makan minumnya nanti bareng aja sama yang saum gitu kan. Ya. Jadi itu biasanya orang yang Senin Kemis menyatukan dengan 13, 14, 15 itu karena itu adalah anjuran yang muakkadah. Anjuran yang dianjurkan bahwa 3 hari itu yang dimaksud 13, 14, 15. Walaupun tadi dia tidak memakai 13, 14, 15 juga, dia pasti sudah termasuk saum 3 hari, karena Senin Kemis dalam sebulan ada 8 atau 9 kali kan, betul? Ya, dalam sebulan itu nggak mungkin kurang dari 3 hari Senin Kemisnya ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu